Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita baca doa ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayatul Fajri, Daryani, Anissa, kenapa tidak hadir? Ya, nanti kita jenguk ya. Di sini siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Ya, silakan Ayatullah Fajri. Iya, ikan bernapas menggunakan insang. 100 untuk Ayatullah Fajri. Iya, Daryani? Iya, betul. Cacing bernapas menggunakan kulit basahnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih? Yaitu dengan cara banyak menanam pohon. Perhatikan bacaan berikut ini. Dari bacaan hari menanam pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah paham bahwa menjaga lingkungan dan menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, yang pertama, arti hak. Hak yaitu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Selanjutnya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seorang individu mempunyai tanggung jawab diantaranya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Sekarang kita akan bahas contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah gambar kegiatan kerja bakti. Nah, di sini orang-orang mengutamakan kepentingan masyarakat supaya lingkungannya bersih dengan bekerja bakti. Kemudian, contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah
menjaga kehijauan lingkungan dengan menanam pohon. Dan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selanjutnya adalah mengadakan ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, perhatikan peta Indonesia tersebut. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa ya arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan, seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Selanjutnya, peternakan. Peternakan ini adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, kemudian susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun skala besar. Contohnya sapi, peternakan hewan besar. Kemudian dalam skala kecil, contohnya kambing. Kemudian ada peternakan unggas. Unggas itu seperti ayam dan bebek. Selanjutnya perikanan. Perikanan ini adalah pembudidayaan ikan, baik itu ikan air tawar ataupun ikan air laut. Ini adalah contoh budidaya ikan di air tawar. Contohnya misalnya ada ikan mas, ada ikan gurami. Dan ini adalah contoh budidaya ikan air laut. Contohnya adalah udang. Selanjutnya pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contohnya batu bara, emas, kemudian ada perak, nikel, dan minyak bumi. Yang ditunjuk panah ini yang sebelah kiri adalah pertambangan batu bara. Kemudian yang ditunjuk sebelah kanan ini adalah pertambangan minyak. Selanjutnya, kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah ataupun satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Untuk selanjutnya, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Contohnya seperti ini ada pabrik sepatu. Yang ini adalah gambar industri kertas. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambar industri tekstil atau membuat pakaian. Baiklah, sebelum pembelajaran ini berakhir, mari kita simpulkan bersama-sama. Coba sebutkan kalimatnya 2 saja. Ya, betul, untuk Daryani 100. Kalimat tanya, siapa, di mana, apa, mengapa, bagaimana, kapan. Coba sebutkan Alvino pengertian hak.
Iya, 100 untuk Alvino. Pengertian hak yaitu sesuatu yang harus didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Coba Anissa, apa itu kegiatan ekonomi? Iya, betul sekali, 100 untuk Anissa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, kesimpulan pada hari ini adalah tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, baik itu dari diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha, yaitu yang pertama, perindustrian, dan yang kedua, pertanian, yang ketiga, peternakan, yang keempat, perikanan, yang kelima, pertambangan, yang keenam, perdagangan, yang ketujuh, kehutanan. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan disertakan di dalam kalimat tanya. Contohnya, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.